Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Haliza Sativa dalam Top News Rabu 6 November 2024. Berita pertama, calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kemenangan di pemilu melawan Kamala Harris. Selanjutnya, Menteri Koperasi Budi Ari dicecar terkait judi online di rapat Komisi 6 DPR. Donald Trump mendeklarasikan diri sebagai pemenang pemilihan Presiden Amerika Serikat pada Rabu dini hari waktu Amerika. Dia mengklaim telah mengalahkan kandidat Demokrat Kamala Harris dalam pemungutan suara. Berdasarkan data hasil perhitungan suara sementara yang dikutip dari data Associated Press, Trump berhasil mengantongi 51,2% suara atau 68,9 juta lebih suara dan 267 electoral college. Sementara itu, Kamala Harris mengantongi 47,4% suara atau 63,8 juta suara lebih dan 224 electoral college. Dalam deklarasinya, Trump menyebut hasil Pilpres ini adalah kemenangan politik yang berbeda dengan pemilihan lainnya dalam sejarah Amerika. Dia berjanji masa jabatannya kali ini akan menjadi zaman keemasan dalam sejarah Amerika. Pada pemilihan kali ini, Trump juga didukung kelompok Arab dan Muslim Amerika di negara bagian Michigan. Trump mengklaim dukungan tersebut diperolehnya karena dirinya berkomitmen pada perdamaian. Trump maupun Kamala Harris telah berupaya menjangkau komunitas Arab dan Muslim Amerika, khususnya di negara bagian Michigan yang dianggap sebagai medan pertempuran di mana suara komunitas ini dapat berpengaruh besar. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi beserta jajarannya menggelar rapat kerja bersama Komisi 6 DPR hari ini. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPR membahas soal anggaran sekaligus mencecar terkait kasus bisnis judi online. Salah satunya disuarakan anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng. Dia menyinggung pengawasan Kementerian Koperasi terhadap para pelaku UMKM yang terjebak piutang. Rieke mengatakan banyak korban yang terjerat utang pinjaman online. Selain itu, Rieke juga mendorong Budi Ari membuat gebrakan dengan memeriksa semua ASN di internal kementerian. Permintaan itu dikarenakan Kementerian Komunikasi yang dulu dipimpin Budi Ari sebanyak 11 pejabat terseret dalam bisnis judi online. Pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan. Demikian Top News kali ini bersama saya Haliza Sativa. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.